Mengapa disebut sosok hening dalam kitab suci? Coba lihat bahwa Santo Yosef ini punya peran besar dalam perkembangan hidup Yesus. Tetapi Santo Yosef belum pernah dituliskan bicara apapun di dalam kitab suci. Entah kitab suci Matius, Markus, Lukas, Yohanes pun tidak menuliskan bahwa Yosef berbicara satu kata pun. Jadi pada saat Bapak Paus Fransiskus melihat peristiwa Santo Yosef dan peristiwa sekarang COVID di mana orang lockdown, maka Bapak Paus Fransiskus mencoba untuk merenungkan bagaimana kalau Santo Yosef ini diangkat keutamaan-keutamaannya, kehebatan-kehebatannya. Bagaimana sosok Santo Yosef ini bisa menguatkan iman kita. Dan memang tadinya Bapak Ibu, tadinya saya dengan panitia berbicara bagaimana kalau kita mengundang bapak-bapak saja gitu ya. Betul, tujuan pertamanya mengundang bapak-bapak, tapi syukur kepada Allah, ibu-ibu selalu ingin mendampingi bapak-bapak. Saya percaya selalu di dalam kesuksesan seorang pria selalu ada wanita yang mendorong-dorong. Selalu ada wanita yang selalu membelalakkan matanya kepada para suaminya gitu ya. Jadi suami itu sukses di bawah ketakutan kepada istrinya. Jadi di balik sosok kekuatan pria itu selalu ada wanita di belakangnya. Seperti saya pun sama. Di depan kesuksesan saya, dalam tanda petik itu, di depan imamat saya, di belakang imamat saya, ada sosok wanita yang mendorong saya untuk bertahan jadi imam. Siapa lagi kalau bukan ibu saya sendiri, almarhum. Siapa lagi kalau bukan sosok wanita yang selalu mendoakan saya. Sampai mati bahkan telah meninggal pun selalu mendoakan saya. Jadi wanita tidak pernah bisa dilepaskan dari sosok pria. Maka selamat datang para wanita, terima kasih Anda sudah bergabung dan memenuhi. Menurut saya memenuhi, lebih banyak wanitanya daripada prianya. Ya sudah, tidak apa-apa. Semoga para wanita semakin bertobat dan semakin menyayangi suaminya. Itu tujuan pertemuan kedua ini. Jadi tujuan pertemuan kedua ini supaya para istri semakin menyayangi suaminya. Walaupun suaminya seperti Santo Yosef, cicing, diem saja gitu ya. Untung bukan seperti ayamnya Pastor Balok di sini. Ayamnya Pastor Balok di sini tuh diem-diem tapi bertelur gitu ya. Tapi para suami saya yakin tidak diam-diam bertelur karena tidak bisa. Maka Bapak Paus Fransiskus pun menganjurkan bahwa di tahun 2021 ini umat rajin berdevosi kepada Santo Yosef. Rajin mengucapkan doa litani Santo Yosef tadi yang dibawakan di dalam ibadah. Dan Santo Yosef pun menjadi pelindung para kudus. Ingat, Santa Teresia salah satu seorang santa yang rajin berdoa melalui perlindungan Santo Yosef. Jadi beberapa orang kudus pun memohon perlindungan dari Santo Yosef. Jadi jangan pernah lupa bahwa di dalam tradisi gereja, sosok Santo Yosef tidak pernah dilupakan. Hanya mungkin tidak terlalu diangkat, kurang populer gitu, kurang rame gitu, kurang diramekan. Maka Bapak Paus Fransiskus mencoba mengangkat kembali. Nah, saya ingin mencoba melihat supaya Bapak Ibu semakin sadar, semakin mengerti apa sih yang akan kita renungkan. Jadi latar belakangnya sosok Santo Yosef ini diangkat oleh gereja sudah begitu lama. Beato Pius ke-9 menyatakan Santo Yosef sebagai pelindung gereja Katolik semesta. Itu dipromulgasikan 150 tahun yang lalu pada tanggal 8 Desember. Percis Hari Raya Santa Perawan Maria. Dan Venerabilis yang terkudus Pius ke-12 mengajukan Santo Yosef sebagai pelindung para pekerja. Percis Labor's Day, hari buruh
sedunia, maka diangkat Santo Yosef sebagai pekerja, pelindung para pekerja pada tanggal 1 Mei. Bahkan Santo Yohanes Paulus mengangkat Santo Yosef sebagai penjaga penebus, penjaga Yesus. Dari usaha-usaha para kudus ini mengangkat Santo Yosef sebagai pelindung gereja semesta, pelindung para pekerja, pelindung penebus, kita bisa melihat bagaimana Bapak Paus Fransiskus merenungkan ini. Maka pada tanggal 8 Desember 2020, di saat Hari Raya Maria dikandung tanpa noda dosa, Paus Fransiskus mengeluarkan surat apostolik tadi yang dikatakan oleh Bro Hendra, Patris Corde namanya surat apostolik itu. Patris Corde itu dalam bahasa Latin, di dalam bahasa Indonesianya dengan hati seorang bapak, dalam bahasa Tasiknya adalah kukanyaah si bapak gitu ya. Bapak tenyaah pisan kabudakna gitu ya. Jadi kumaha rasanya bapak kabudakna gitu. Jadi ini sebagai penanda tahun Santo Yosef, maka tahun Santo Yosef diangkat mulai tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021. Dan dalam kerangka 150 tahun pemakluman Santo Yosef sebagai pelindung gereja Katolik, Paus Fransiskus mengadakan permenungan atas sosok Santo Yosef. Saya waktu membaca Patris Corde ini, ada satu kesan yang menarik bagi saya. Benar ya, kita itu kan seringkali berpikir bahwa Yesus itu kan 30 tahun hidup di dalam misteri. Orang tidak tahu bagaimana hidupnya karena di dalam Alkitab, di dalam kitab suci penulis Injil banyak menulis 3 tahun Yesus bekerja, 3 tahun Yesus bekerja. Dan selama 30 tahun Yesus hidup, hanya dikatakan di dalam Injil Matius bahwa ia berada, dikatakan di sana, bahwa ia berada dan tumbuh di rumah orang tuanya. Hanya itu saja. Ia menjadi bertambah besar. Dan semakin dicintai Tuhan, semakin berhikmat. Cuma itu. Jadi lihat di sana, Yesus itu tidak mungkin hadir sebagai sosok manusia yang berhati Tuhan. Baik begitu saja. Enggak. Pasti Yesus itu kan dipengaruhi oleh Santo Yusuf. Dididik di dalam ketaatan oleh Santo Yusuf. Jadi jangan pernah kita berpikir Yesus itu memang sudah jadi 30 tahun, namanya juga anak Allah, pasti halus. Begitu. Enggak gitu sejarahnya. Mual. Jadi Yesus itu hidup berkembang menjadi sosok pribadi yang hebat karena apa? Karena peran Yusuf dan Maria. Karena peran ayah ibunya. Seorang anak tidak mungkin begitu saja menjadi anak yang punya karakter baik, punya karakter belas kasih, peduli, punya rasa sayang, kalau dia tidak pernah mengalami dan merasakan itu sejak dalam keluarga. Tidak mungkin. Jadi keluarga adalah tempat pertama dan utama pendidikan seorang anak. Dan itu berlaku pula dalam hidup Yesus. Maka Bapak Paus Fransiskus merenungkan hal yang tertutup ini lewat peristiwa-peristiwa yang memang sempat menggetarkan hati Santo Yosef. Ini melalui meditasi tentu ya. Jadi kitab suci ini akan banyak menggetar, akan banyak merangsang imajinasi pada saat kita membacanya dalam iman, dalam doa. Bukan hanya lihat berita-berita begitu saja. Jadi itu bedanya membaca kitab suci. Kitab suci itu kan bukan berita, bukan news gitu ya. Jadi bukan kabar fakta, bukan. Tetapi ini adalah kabar baik. Ini adalah kata-kata Tuhan.
Maka pada saat dibaca, membawa manusia kepada sebuah perjumpaan dengan Allah. Nah, ini yang ingin saya sharekan kepada Bapak Ibu. Apa sih yang dialami oleh Bapak Paus pada saat Bapak Paus Fransiskus mencoba untuk melihat, mendalami siapa sih Santo Yosef? Pertama, sosok Santo Yosef itu seperti apa? Tadi Bro Roy berkata benar sekali, ia tukang kayu yang rendah hati. Lihat di dalam Injil Matius bab 13 ayat 55 dikatakan di sana. Berbunyi bab 13 ayat 55 berbunyi, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, dan Simon, serta Yudas? Jadi karakter Yosef tukang kayu itu adalah karakter yang memang diketahui oleh umum. Jadi memang dia seorang tukang kayu. Yang kedua, bertunangan dengan Maria. Dikatakan dalam Injil Matius. Saya hanya mengutip, Anda bisa nanti melihat di dalam Injil yang saya tuliskan. Jadi Matius dan Lukas pun mengatakan bahwa pada saat Maria diberi kabar oleh malaikat Gabriel, Maria statusnya sedang bertunangan dengan Yosef. Dan dikatakan di sana, dia adalah seorang laki-laki yang adil. Dalam Injil Matius ayat 1. Ini sosok yang dikatakan oleh Bapak Fransiskus ya. Kenapa sih dikatakan bahwa Yusuf ini sebagai sosok pria yang adil? Dikatakan karena Yusuf suaminya yang seorang yang tulus hati. Tulus hati. Ini keadilan. Jadi tulus hati itu adalah orang yang jujur apa adanya. Tidak hanya mendengarkan dirinya saja. Dan dalam Injil Lukas bab 2 ayat 22, 27, 29 dikatakan dia adalah sosok yang selalu siap melakukan kehendak Allah yang dinyatakan kepadanya di dalam mimpi. Jadi memang di dalam tradisi Israel, mimpi adalah salah satu cara Tuhan untuk memperlihatkan kehendaknya. Jadi cara Tuhan untuk mengatakan apa yang Tuhan mau adalah lewat mimpi. Itu di dalam tradisi Israel ya. Jadi di dalam tradisi kita, ya saya juga tidak tahu ya, bisa terjadi ada beberapa orang juga kadang-kadang ada diimpi-impikan gitu ya. Ada yang mengatakan, Pastor, saya itu diimpi-impiin oleh orang-orang, oleh saudara-saudara saya yang sudah meninggal. Apa ya maksudnya? Apa ya artinya? Ini tuh bukan sekali, berkali-kali mimpinya. Apa yang harus saya lakukan, Pastor? Saya biasanya mengatakan, oh dia membutuhkan doa. Tolong bawa di dalam doa, intensikan di perayaan Ekaristi. Gitu. Jadi mimpi itu seringkali beberapa bukan hanya hal yang begitu saja. Tidak, bahwa mimpi pun membersihkan sesuatu. Dan di dalam bangsa Israel, mimpi pun membersihkan kehendak Allah. Berapa kali tadi Bro Roy mengatakan 3 kali, Bapak Paus mengatakan 4 kali, memang 4 kali. Jadi pada saat ketiga itu setelah dia ada di Mesir suruh pulang ke Yerusalem, tetapi dia takut apakah Herodes masih ada di sana. Lalu dapat mimpi lagi yang keempat supaya bawa ke Nazaret saja. Jadi memang inilah cara Santo Yosef untuk Untuk mentaati apa yang Tuhan mau. Jadi ini sosoknya. Dan sosok Santo Yosef adalah sosok yang tidak hanya berjumpa secara pribadi dengan firman Tuhan melalui mimpi, sosok yang punya kebaikan, ketulusan hati. Bagaimana Yosef pun bergumul menghadapi Yesus. Jadi kan malaikat berkata bahwa bayi yang dikandung itu adalah putra Allah dan kau akan menamai dia Yesus. Mungkin
apa Yosef pun bertanya-tanya gitu, karena hak untuk memberi nama seseorang adalah hak bapaknya. Ingat waktu Zakaria pun ditanya tentang anak dari Sarah, dari istrinya, dia berkata beri nama dia Yohanes. Jadi hak seorang ayah. Dan ini malaikat sudah mengatakan bahwa anak yang nanti dikandung, kau harus memberi nama dia Yesus. Dan ini menjadi sebuah pertentangan dalam diri Yosef. Maka Yosef pun melihat beberapa peristiwa yang membuat dia satu sisi terbelalak dengan pribadi anaknya ini. Pertama, dalam kelahirannya, dia menyaksikan para gembala cerita bahwa para malaikat bercerita tentang bayi ini. Dia bagaimana terkejut, para raja pun dari timur bersujud menyembah Yesus dan mempersembahkan persembahan yang terbaik, emas, mur, dan dupa. Ini pasti Yusuf sadar bahwa ini bukan sembarangan anak ini. Bagaimana pada saat Yusuf mempersembahkan Yesus di bait Allah dan ketemu dengan Simeon, Simeon pun bernubuat tentang Yesus dan tentang Maria. Pasti Yusuf mendengarkan bagaimana Simeon bernubuat, nanti anak ini akan menjadi sumber pertentangan. Ini tidak hanya ditelan oleh Yosef begitu saja. Pasti Yosef pun merenungkan, apa maunya Tuhan? Siapa sebenarnya Yesus ini? Bahkan pada saat di Mesir pun kita tahu, mungkin di dalam Injil tidak terlalu jelas berapa lama sih sebetulnya Yesus itu tinggal di Mesir. Namun kita tahu bahwa di Mesir Yosef tidak punya saudara, tidak punya siapa-siapapun. Pasti di Mesir Yosef tinggal di tanah asing. Dan jangan lupa bahwa kalau seorang yang tinggal di tanah asing, Yosef sebagai kepala keluarga, ia harus mencari nafkah. Ia harus membuat perlindungan bagi anaknya. Ia harus memenuhi kebutuhan Maria dan Yesus. Lihat bahwa Yosef mau pergi dari tanah yang sudah nyaman di Nazaret dan akhirnya harus pergi ke Mesir hanya untuk melindungi anaknya dan istrinya. Dan akhirnya ia pun harus tinggal kembali di Nazaret. Kita tahu orang-orang Yahudi berkata, tidak ada nabi yang datang dari Nazaret. Injil Yohanes menuliskan itu. Bahkan orang-orang pun meragukan Yesus. Mungkinkah sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret? Jadi lihat di sini, di satu sisi ada orang-orang yang menunjukkan kehebatan Yesus, kedahsyatan Yesus. Ini karya Allah, Yesus itu betul-betul anak Allah. Tetapi di sisi lain, ada juga suara-suara yang meragukan kehebatan Yesus, yang meragukan kemesiasan Yesus. Dan ini pun menjadi sebuah peristiwa yang menggetarkan Yosef pada saat mereka membawa Yesus ke bait Allah untuk mengadakan sebuah upacara dan Yesus tidak ada di antara para sanak saudara. Waktu kembali ke Yerusalem, dia melihat Yesus sedang berdebat dengan para pemimpin umat Yahudi. Jadi lihat di sini, peristiwa demi peristiwa ini melahirkan sosok Santo Yosef yang tidak hanya manusia pilihan Allah, tetapi Santo Yosef pun adalah manusia yang mau bekerja sama dengan Allah. Ini yang menarik. Jadi tolong lihat di sini bahwa bukan hanya Bunda Maria yang menjadi pilihan Tuhan, tetapi Yosef pun adalah pilihan Allah. Karena apa? Dia adalah pria yang tulus hati.
Dan ketulusan itu yang membuat dia mau kerjasama dengan Tuhan. Di dalam sebuah apa? Di dalam sebuah ketidakjelasan. Jadi lihat, kalau kerjasama dengan Tuhan di dalam sebuah kejelasan, ya enak. Misalnya gitu ya, Romo Eko nanti pindah ya oleh pimpinan, oleh Uskup Bandung. Pindah ya ke Tasik. Wah, nanti di Tasik itu umat-umat akan baik, akan menyediakan segala-galanya, tenang saja, dipenuhi segala kebutuhan. Wah, ini sebuah kejelasan dan ini sebuah kenyamanan dan ini sebuah kesuksesan, pasti saya mau menerimanya. Tetapi kalau saya mengatakan, nanti Pastor Eko pindah ya ke Papua. Waduh, jauh pisan gitu ya Papua gitu, dan orang-orang tidak mengenal saya, siapa saya, jangan-jangan saya di sana sampai di sana dicincang, dimakan gitu dan seterusnya. Jadi kalau kita masuk ke dalam ketidakpastian, pasti kita selalu apa? Kita selalu ragu-ragu. Jadi kalau kita berkata, kalau ada orang-orang juga berkata, beberapa imam pun berkata, saudara-saudara, pandemi ini adalah saat Tuhan memberkati kita. Saat Allah ingin memurnikan iman kita. Mungkin beberapa orang akan bertanya, iya, saya percaya, tapi sampai kapan? Gitu, sampai kapan? Cek bahasa orang Tasiknya, ulah lila teuing kos kieu hese. Gitu. Geus teu betah. Jadi di saat kita memasuki sebuah hal yang tidak pasti, tidak yakin, lama-lama kita ragu, lama-lama kita takut. Tetapi Santo Yosef di dalam kehidupannya, bahkan mungkin sampai kematiannya, karena tidak ada tradisi, tidak ada kejelasan dalam Injil, tapi tradisi mengatakan bahwa di saat akhir Maria hanya sendirian, Santo Yosef sudah meninggal. Jadi sampai matinya Santo Yosef hidup di dalam ketidakpastian, namun di dalam kepercayaan dan harapan akan Yesus. Ini yang menarik. Ini sosok yang akan kita hidupi dalam hidup kita sebagai seorang suami, sebagai seorang pria. Nah, sekarang mari kita lihat karena kita dalam mencoba untuk merenungkan tentang sosok Santo Yosef, tadi di dalam ibadat kita mendengarkan bagaimana Santo Yosef mendengarkan Allah sewaktu membawa mereka dari Nazaret ke Mesir. Sekarang peristiwa lain yang akan saya angkat tentang kelahiran Yesus. Dalam Injil Matius, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, lihat di sini ya, maaf saya berhenti, saya berhentikan di sini, saya pause sejenak kitab sucinya karena ini tidak di dalam ekaristi, jadi boleh dipause. Lihat di sini bahwa Yusuf itu punya rencana, dan rencana Yusuf ini adalah rencana yang tulus hati. Dia tidak terang-terangan, dia diam-diam. Kenapa kalau terang-terangan Maria bisa dihukum raja? Maria bisa disebut sebagai pezina. Jadi dia diam-diam tidak mau mencemarkan nama Maria. Ini ketulusan hati. Ini seorang pria yang sungguh menghormati wanita. Seorang pria yang tidak pernah mau tega menyakiti perempuan. Indah banget di sini. Ini seorang pria yang tidak memakai power, tidak memakai otoritas. Kan pria itu kan seringkali sifat pria adalah perang, yuk perang jeung urang, yuk hajar, sok sanu ngarusak urang, gua hajar. Itu kan kepriaan gitu ya. Jadi pria itu jarang bernegosiasi gitu ya.
Yang jago negosiasi itu siapa? Wanita, wanita. Seperti saya diminta oleh Tasikmalaya, ini yang maju bukan pria, bapak-bapaknya mah di belakang. Oke, Ungges berhasil ngomong jeung Pastor Eko, kurang nu maju. So, ngomong gela jeung Pastor Eko gitu. Pinter, para wanita kan tangguh ya. Pastor tanggal segini bisa nggak? Tidak bisa. Tanggal situ bisa nggak? Nggak bisa. Sok tanggal sabaraha, Pastor bisa. Sok sabaraha, tanggal sabaraha. Itu wanita gitu ya. Negosiasi gitu. Amun pria jeung pria, Pastor bisa tuh. Ya nggak, bisa. Orang nyeri hati jeung si Pastor Eko mah, moal daek deui, menta. Itu lihat pria gitu ya, gengsi. Tapi wanita tidak pernah ada gengsi. Wanita itu negosiasi, jagoan. Jadi lihat di sini sosok Yusuf adalah sosok yang tulus hati. Maka kalau dikatakan, diteruskan kitab sucinya menarik. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, jadi Yusuf itu punya planning. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud. Nah, disinilah gelar Yesus sebagai anak Daud munculnya dari mana? Dari Yusuf. Karena Yusuf adalah keturunan Daud. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Lihat, dikatakan di sini bahwa Maria ini hamil mengandung karena karya Roh Kudus. Bapak Ibu, Yusuf menangkap ini, Yosef menangkap ini, pasti Yosef bukan hanya orang yang tulus hati, tetapi Yosef itu adalah orang yang saleh. Saleh. Kenapa? Karena dia melihat bahwa di dalam kehidupan ada karya-karya Tuhan. Mungkin kalau Yosefnya tidak saleh gitu ya, malaikat ngomong itu teh karya Roh Kudus, langsung kan amun Yosefna orang Tasik kan, ini mah kan orang Nazaret, jadi kan suci itu kudus gitu, saleh gitu ya. Mun Yosefna orang Tasik itu tukang kredit gitu ya, langsung ngomong oh karya Roh Kudus, gitu. Mana mungkin karya Roh Kudus? Emangnya Roh Kudus lelaki gitu ya. Jadi perhatikan di sini, Roh Kudus kan burung gitu, jadi lelaki gitu, enaknya aja gitu. Lihat di sini pasti kalau orang ini tidak saleh, kalau orang ini tidak hidup di dalam Tuhan, dia tidak akan terima bahwa ini karya Roh Kudus. Tetapi lihat di saat malaikat berkata Roh Kudus yang membuat Bunda Maria mengandung. Dan ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan lihat bagaimana reaksi Yusuf di sini. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Gak kurang sedikit pun. Keren gak? Edan nggak? Ini orang yang setia mendengarkan Tuhan teh. Jadi kata-kata Tuhan teh tidak ada yang dicincai-cincai, nggak ada. Nggak ada yang dipotong-potong sedikit pun, nggak. Gitu ya. Kadang-kadang kan kita mah kan mengutip kitab suci teh, melihat kitab suci mana yang enakeun gitu ya, yang menguntungkan bagi saya gitu. Dan dipotong-potong yang tidak menguntungkannya. Enggak, Yosef bukanlah koruptor, bukan koruptor. Yusuf bukanlah koruptor. Yusuf tidak pernah mengkorupsi kata-kata Tuhan. Ia berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu padanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi mungkin di dalam Injil ini yang sering kali sering diperdebatkan gitu ya. Pastor, di sini kan tulis Yusuf tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Lah kalau setelah melahirkan Yesus, jangan-jangan Yusuf bersetubuh ya dengan Maria. Gereja sangat percaya
Yusuf adalah orang yang tulus hati. Peristiwa demi peristiwa dengan Yesus membuat Yusuf sadar, inilah Tuhan. Peristiwa demi peristiwa dengan Maria membuat apa? Yusuf menghargai Bunda Maria sebagai kekasih Roh Kudus. Ini yang mengatakan mengapa gereja memberikan dogma bahwa Maria tetap perawan. Karena apa? Karena pasangannya Yosef. Jadi ini yang membuat gereja percaya bahwa walaupun ditulis di sini, tetapi dia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki. Dan tidak ditulis bahwa setelah melahirkan anak laki-laki Yosef bersetubuh. Jadi jangan dikatakan bahwa tulisan ini untuk menunjukkan, jadi jangan dipertentangkan. Tulisan ini untuk mempertunjukkan bahwa nanti setelah Yesus lahir, Yusuf bersetubuh dengan Maria. Bukan itu, tidak ada maksudnya. Ini untuk menunjukkan apa? Bahwa untuk memperjelas bahwa memang di dalam kandungan Maria, Yesus sungguh-sungguh kudus, sungguh-sungguh suci, sungguh-sungguh dilindungi oleh Yosef. Jadi ini letaknya kenapa penginjil Matius menuliskan seperti itu. Maka mari sekarang kita mencoba mengangkat beberapa teladan permenungan tentang Santo Yosef. Tadi Bro Hendra sudah mengatakan bahwa memang buku ini, Patris Corde, berbicara tentang poin-poin tentang sosok Santo Yosef. Dan ini yang ingin saya angkat. Poin pertama, orientasi hidup Yosef adalah apa? Cinta kepada Allah. Jadi kalau orientasi itu apa? Orientasi itu arahannya. Jadi ini yang menyebabkan arahannya Yosef itu cinta kepada Allah, maka Yosef bersedia menjadi kepala keluarga Nazaret. Ia adalah bapak sah dari Yesus. Maka Yesus disebut sebagai keturunan Daud, maka Yesus sesuai dengan nubuat. Bahwa nubuat para nabi, Mesias itu akan lahir dari keturunan Daud. Dan Yosef itu dengan kata ya, walaupun tidak dikatakan, tidak diucapkan, dia berani menjadi pelindung Maria dan Yesus. Jadi orientasinya, arah hidup Yosef adalah apa? Cinta kepada Allah. Dan ingat, ini adalah apa? Sesuai dengan hukum pertama dan utama dari kitab Taurat. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Dan ini pun sesuai dengan apa? Sesuai dengan hukum Taurat Musa yang pertama, perintah Allah. Hormatilah Tuhan Allahmu. Jadi orientasi hidup manusia pertama-tama adalah mencintai Tuhan, bukan mencintai diri sendiri. Jadi sebagai seorang pria, kita harus sadar bahwa Allah harus menjadi apa? Menjadi yang pertama dan utama dalam hidup kita. Maka saya tertarik kalau seorang perempuan itu minta didoakan, Romo tolong dong doakan supaya saya dapat jodoh. Ada beberapa wanita yang minta didoakannya. Saya tanya, gimana sih kualifikasi jodoh kamu? Romo, saya mah nggak mau muluk-muluk lah. Saya ingin jodoh saya ini seorang pria yang takut akan Tuhan. Wow, ini dia. Ini keren. Di Tasik itu prianya bukan takut pada Tuhan, tapi menakuti Tuhan. Jadi karena menakuti Tuhan itu berarti apa? Jangan-jangan kalau orang menakuti Tuhan teh sieun ka Gusti gitu ya. Seringkali ada orang, seorang laki-laki juga berkata, kan laki-laki itu kan sifatnya perang gitu ya, kan laki-laki itu ingat, maaf, ini bahasa karena saya berbicara dengan orang Tasik, pasti orang Tasik tahu toh. Orang Tasik kan tahu toh bagaimana yel-yelnya Persib. Persib nu aing kumaha aing, ya nu aing kumaha aing gitu ya. Jadi lihat di sini, karena yel-yelnya adalah kumaha aing, ya hirup-hirup urang, kumaha urang, cek urang kieu nya kieu. Lihat,
itu bukan sosok yang cinta Allah. Itu bukan sosok yang mau mendengarkan Tuhan. Itu bukan sosok yang takut akan Tuhan. Maka sosok pria yang takut akan Tuhan adalah apa? Sosok yang selalu melibatkan Tuhan dalam setiap pilihan kehidupan. Jadi kalau Anda punya hobi, cing atuh hobi teh ulah nu membuat istrina jadi curiga. Gitu ya. Hobi, nah sekarang kan Bro Roy sedang mencari dana jadikan avatar gitu ya, naik sepeda gitu ya. Nyamun naik sepeda teh jangan hobinya dengan ibu-ibu terus gitu ya. Udah dengan ibu-ibu mah rame pastur sedikit-sedikit kan namanya kalau dengan ibu-ibu saya pernah ya naik sepeda dengan ibu-ibu di Tasik, ayah batu potret, ayah kembang potret, ayah jembatan potret gitu ya, ayah warung mampir makan potret. Iraha olahragana gitu ya. Jadi kalau saya naik sepeda dengan ibu-ibu teh lain-lain capek, lain keringetan. Tapi keringetannya teh bukan karena panas, bukan karena naik sepeda gitu. Keringetannya teh karena makan sambal gitu ya, di mana-mana aya cebean, aya cengekan gitu ya. Jadi bukan karena capek gitu ya. Jadi kalau misalnya juga hati-hati gitu ya, kalau kita punya hobi gitu dengan ibu-ibu yang sama, lama-lama kita pun hati-hati gitu ya. Kan cinta itu karena seringnya bertemu gitu, karena melakukan hal yang rutin bersama-sama. Jadi tolong kalau bersepeda itu dengan punya hobi yang sama, jangan dengan ibu-ibu itu terus digilir atau lele dengan ibu-ibu, dengan tante, dengan ini gitu. Kadang-kadang supaya berbeda gitu. Kalau berbeda kan tidak menjadi kecurigaan bagi istrinya juga. Nah, suami saya ini rajinnya sepedaan di isuk jam 5 geus indit. Siang-siang sepedaan deui, sore sepedaan. Penting-penting sare di luhur sepeda gitu ya. Jadi lihat saudaraku, jadi jangan sampai hobi itu menjadikan kita lupa prioritas dalam hidup kita. Jadi hobi itu kan jangan untuk sebuah kesenangan, untuk sebuah kesenangan. Jadi kalau kesenangan itu sampai melupakan prioritas kita di dalam keluarga, sampai anak istri kita diterlantarkan, Anda bukan pria yang takut pada Tuhan. Seorang pria yang takut pada Tuhan selalu berpikir, apakah perbuatan saya ini berkenan pada Allah atau tidak. Maka pada saat seorang pria buka website, ada film porno, walaupun Anda sudah punya pasangan, Anda nonton film porno, kan nggak dosa, pastor kan kita sudah dewasa. Ini kan disebutnya film dewasa. Namanya film dewasa, maka bagi orang dewasa nggak dosa-dosa deh. Tetiasa, dosa coy, dosa nggak bener gitu ya. Jadi itu semua hanya akan membuat apa? Membuat Anda berfantasi sehingga pada saat Anda berhubungan dengan istri yang real, yang nyata, maka apa yang terjadi? Anda memikirkan hal yang lain, bukan menikmati yang Anda punya, gitu ya. Yang dipunyai besar gitu ya, padat gitu ya, yang dibayangkannya langsing. Nah, itu teu matching, eta teh dosa, teu bener eta teh, gitu ya. Jadi nu ayana gedenya udah terima, ya nu gede-gede, padat, mantap, nya eta tarimakeun gitu ya. Jadi di situ lihat bahwa setiap perbuatan kita harus mencoba untuk apa? Merenungkan apakah berkenan pada Tuhan atau tidak. Apakah yang saya lakukan ini menyakiti istri saya atau tidak? Membuat anak saya malu atau tidak? Ini orang yang berorientasi pada cinta Tuhan. Kenapa harus sampai seperti ini? Karena keluarga adalah rancangan Allah. Karena keluarga ada milik Tuhan. Karena Anda dipersatukan oleh Tuhan dan masuk ke dalam keluarga karena Tuhan. Jadi bukan karena mau Anda. Jadi di situ kita harus hidup berkeluarga dalam cinta kepada Allah. Yang kedua, Bro Roy, sorry, nanti tolong saya ingatkan ya kalau saya kepanjangan, kalau saya harus berhenti gitu. Siap, Romo. Hatur nuhun, Bro Roy. Oke, sabar menit deh diingatkan Bro Roy di chat. Saya suka lupa, sorry.
Yang kedua, Yosef tidak banyak bicara. Ia serba hening, diam. Karena dengan diam, ia lebih mudah mendengarkan suara Allah. Sehingga dengan dia tahu langkah apa yang harus dia ambil bagi keluarga kudus. Maka lihat, ingat nggak Yesus waktu mengajarkan tentang doa Bapa kami? Waktu ditanya oleh para murid, bagaimana kita harus berdoa? Lalu Yesus berkata, kalau kamu berdoa, jangan bertele-tele. Kalau Yesus itu sampai ngomong kayak gini, kenapa? Karena Yesus itu mungkin melihat sosok Santo Yosef. Nggak banyak omong, tapi banyak kerja. Ini menarik. Gitu ya. Jadi Yosef itu diamnya bukan diam tidak peduli. Kan ayahnya. Belusnya 2 menit lagi. Thank you, Miss Rina. Gancang. Jadi ada kan laki-laki yang diamnya itu diam tidak peduli. Diam dalam bahasa Tasiknya, dengan bahasa Tasik lagi, diamnya itu ngajentul cicing gitu ya. Kedek nanaon. Itu bener gitu ya. Itu bukan diam, itu tidak peduli. Ingat, cinta, saya selalu mengatakan, cinta itu lawan katanya bukan benci, bukan. Cinta itu lawan katanya tidak peduli. Kalau orang tidak punya cinta, berarti dia sudah tidak peduli lagi. Tapi kalau dia punya cinta, maka dia peduli. Maka diamnya Santo Yosef itu adalah diam yang aktif. Diam yang siap melayani. Jadi bukan diam yang diam saja. Enggak. Diam yang produktif. Ini Yosef. Ya. Saya teringat sekali, mohon maaf bundaku gitu ya. Ibu saya itu kan kalau kerja selalu ngomong gitu, berjam ngomong gitu. Masak oke, sudah tuh dibereskan, itu bener gitu. Cing belajar gitu gitu. Jadi sambil ngacablak gitu. Itulah selalu gitu ya. Nasi goreng buatan ibu tuh kudu make garam, kudu make uyah deui gitu. Kan muncrat terus gitu kan. Ngomong sambil ngomong terus gitu ya. Jadi pohon mere uyah itu tetap asin gitu karya ibu mah gitu. Ai nasi goreng bapak, tara ayah asin lah gitu. Karena bapak mah diem punya tuh cicing gitu diem gitu. Dan saya tertarik sekali kalau ibu bekerja dengan bicara, ayah itu kalau melakukan apa? Nyuci piring, ngepel, ya dia diem. Dia diem. Gitu. Itu seorang ayah. Dan diamnya dia adalah diam penuh tanggap. Saya teringat sekali waktu ibu sebegitu sibuk pun, ibu tidak minta apa-apa gitu. Ibu kan nggak pernah minta, ayah tolong gitu. Cuma ibu, aduh, meni capek-capek tuh gitu, meni heset gitu, tuh anggus gitu, dapur teh gitu. Ngambil ngomong gitu, memang tuh minta tolong gitu. Tapi ayah tuh langsung diem, ayah itu langsung nolong, ayah itu langsung ngeberesin, ayah langsung bantuin, ayah langsung itu diam yang bukan cicing wae. Ini adalah diam yang aktif. Bagaimana seorang pria berani untuk menjadi apa? Menjadi sosok yang diam tapi aktif. Diam yang peduli, diam yang peka, diam yang selalu melihat dengan mata. Mendengarkan. Karena Santo Yosef sadar, mulut itu cuma satu, telinga itu dua. Jadi lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Ini sosok Santo Yosef yang perlu kita kagumi dan perlu kita teladani. Dan yang ketiga, seorang bapak yang berada di bawah bayang-bayang Yesus dan Maria. Ini menarik apa yang ditulis oleh Fransiskus. Bapak Paulus mengatakan ini, para bapak bukan dilahirkan, melainkan dijadikan. Jadi artinya apa? Menjadi seorang bapak itu tidak otomatis bisa. Menjadi seorang bapak itu memang harus dibentuk, disadarkan lewat peristiwa demi peristiwa. Dan menjadi seorang bapak itu kan juga kita muncul dari apa? Melihat dari sosok ayah yang kita miliki. Kita teladani, oh jadi bapaknya kayak gini gitu ya. Nah, jadi dijadikan seorang pria tidak menjadi bapak hanya dengan menghadirkan anak ke dunia, melainkan dengan mengambil tanggung jawab pemeliharaan seorang anak. Anak butuh bapaknya untuk
tidak menjadi seorang komandan untuk dikomandoi, tidak. Jadi di sini menarik bahwa Santo Yosef hadir sebagai kepala keluarga, tetapi dia tidak mau menonjol. Dia tidak ingin dihormati, dia tidak tersinggung pada saat ada orang yang ngomong, aduh Pak, anak ternyata yang meni pinternya kayak ibuna pinter bisa neangan duit nanya hebat pisan budak teh gitu meni kos indungna tidak tersinggung bapaknya. Ini Yosef. Jadi Santo Yosef menjadi seorang bapak tidak mengedepankan otoritasnya, bahwa dia ingin dihormati, nama dia yang paling utama. Maka kan sedih sekali sekarang itu kan, dari dulu ya gitu ya, kalau bapak saya tuh Sugiman, ibu saya siapa? Ibu Sugiman, gitu ya. Sama toh, Bapak Roy, ibunya siapa? Ibu Roy. Bapak Sukanda, ibunya siapa? Ibu Sukanda. Bapak Hendra, ibunya siapa? Ibu Lili. Nah, kurang ajar itu berarti. Gitu ya. Tidak boleh itu, gitu ya. Jadi ini adalah tidak hormat, gitu ya. Jadi di sini seringkali kadang-kadang ada yang tersinggung, nggak boleh gitu yang menyebutkan. Istri harus sama, harus di bawah namaku. Nah ini tidak ada. Di dalam pribadi Yosef bukan seperti itu. Pribadi Yosef tahu bahwa dia adalah orang yang tugasnya apa? Tugasnya mengangkat dan mengedepankan istri dan anaknya. Yosef dan Maria. Maka terakhir, sorry ya Bro Roy, saya terlalu semangat. Jadi saya ingin memperlihatkan apa sih pria itu. I am the man. Sebetulnya seorang pria itu butuh apa saja dari seorang istrinya. Jadi saya membaca buku psikologi dan seorang pria itu rupanya membutuhkan apa di dalam kehidupan berumah tangga oleh istrinya. Seorang pria itu butuh dikagumin. Jadi kalau pria itu melakukan sesuatu butuh dipuji. Walaupun pekerjaan itu sebetulnya gampang banget. Misalnya, nih, hari ini ya saya naik sepeda 20 kilo, hebat, siami nanjang pisan. Gitu ya. Seorang suami istri tidak boleh, kurang oke bisa begitu mah. 20 kilo 2 jam orang oke bisa. Gampang ya tahu gitu. Itu sakit hati pria gitu. Pria itu harus diakui prestasinya. Pria itu butuh banget diakui prestasinya. Ini sama, jangan pernah mencemooh pendapatan suami. Jangan pernah mencemooh pendapatan suami. Jadi suami itu gaji berapapun itu teh hasil kerja keras. Betul, hasil kerja keras dia. Jadi kalau pulang kantor juga sepertinya capek pisan. Padahal di kantornya teh ngan ngobrol, di babaturanana ngopi gitu, lalu ngarokok. Kan gitu wungkul sebetulnya 7 jam kerja teh dan efektif. Nama kan 10 menit gitu. 10 menitnya pas ngetok wungkul gitu ya. Dan sisanya mah ngobrol aja babaturanana gitu. Jadi lihat di sini bahwa seorang pria melakukan sesuatu butuh dikagumi. Ini kebutuhan dasar dalam batin dia. Dan yang kedua adalah butuh apa? Otonomi. Otonomi itu akhirnya apa? Artinya apa? Bahwa kalau pria itu punya masalah, dia selalu menarik diri. Dia selalu ingin sendirian. Dia butuh sekali diam dengan dirinya sendiri. Jadi kan beda dengan wanita. Kalau wanita itu kan kalau punya masalah pasti ngomong, bicara, gitu, panjang, lebar. Gitu. Kalau pria pada saat dia punya masalah, dia cenderung menarik diri. Dia merenungkan itu sendirian. Dan dia selalu berasa untuk tidak butuh orang lain. Saya bisa sendiri membereskannya. Untuk memperlihatkan apa? Otonomi dia. Bahwa kemampuan dia. Saya mampu, saya bisa kayak gini. Jadi seringkali bagi seorang pria itu minta tolong gitu, tabu gitu, malu. Masa minta tolong orang bisa gitu ya. Skill wae masa tuh bisa, masa kudu nolong gitu. Walaupun akhirnya tidak beres gitu. Dan yang terakhir adalah apa? Seorang suami itu sebetulnya butuh bersama-sama dengan pasangannya. Bareng-bareng.
Tapi memang bareng-bareng pun tidak akan ngobrol, nggak cuma dia bareng-bareng, tapi tetap diem gitu ya. Suami akan nyaman pada saat ia nonton ditemani istrinya. Pada saat ia bekerja, istrinya ada di situ. Nyaman. Gitu ya. Jadi pada saat ada tamu pun, kalau istrinya ada, diduduk dengan dia itu merasa comfortable. Dia merasa menikmati. Nah sekarang, hai para suami istri, kalau itu semua adalah kebutuhan kita, dan kalau itu semua adalah teladan dari sosok Santo Yosef, pertanyaan refleksinya bagi saya adalah begini. Apa sih yang membuat kaum pria merasa berarti dalam hidup berkeluarga? Jadi Anda itu kalau di tengah istri Anda, di tengah anak-anak Anda, di dalam keluarga apa yang membuat Anda merasa berarti? Apa yang membuat Anda puas? Ya, saya bisa menyelesaikan tugas saya. Yang kedua, apa sih yang paling berharga bagi seorang pria? Dan yang ketiga, apa yang paling diharapkan seorang pria dari pasangannya? Jadi kalau Anda punya pasangan, apakah seperti yang saya katakan tadi, 3 poin tadi, gitu ya, Anda mengharapkan istri Anda tuh untuk menghargai Anda, memuji, mengagumi, bisa bareng-bareng, walaupun tidak perlu ngobrol, yang penting Anda bersama-sama, gitu. Atau Anda punya harapan lain kepada sosok istri. Dan yang terakhir, apa sih yang bisa diberikan suami pada istri? Kalau engkau memperhatikan bacaan misa dalam tata liturgi hari ini, kita akan disuguhkan kisah tentang Yesus yang berusia 12 tahun, kemudian pergi ke Yerusalem dari kampungnya di Nazaret, dan tiba-tiba setelah 2 hari perjalanan, orang tuanya sedang kembali ke Nazaret. Lalu Bunda Maria dan Santo Yosef baru sadar bahwa Yesus hilang dari tengah-tengah mereka. Dipikirnya bahwa Tuhan Yesus, remaja yang masih sangat muda itu mungkin pergi berjalan bersama rombongan remaja yang lain. Saya membayangkan betapa paniknya Bunda Maria dan Santo Yosef sebagai orang tua, mencari Yesus berhari-hari di kota yang besar di Yerusalem, apalagi itu pesta yang sangat luar biasa ramai, pesta Paskah orang Yahudi, dan mereka kehilangan anaknya tiba-tiba. Lalu ketika ketemu, Yesus sedang bertanya jawab dengan para pemuka-pemuka agama Yahudi, dengan ahli-ahli kitab. Dan apa yang dilakukan oleh Bunda Maria, teman-teman? Bunda Maria bilang, "Oh anakku, mengapa kau tega melakukan ini pada kami?" Ciri khas ibu-ibu ya. Anda kalau pulang ke sorean mungkin akan dicari dan diomeli. Ya, Bunda Maria mungkin tidak jauh dari figur mama-mama yang juga panik kalau anaknya tidak ketemu berhari-hari. Siapa yang tidak panik ya? Yang unik dalam bacaan Injil hari ini, kisah tentang Yesus ditemukan di Bait Allah itu, tidak satupun kata yang terekam dalam dialog antara orang tua Yesus dengan Yesus dari Santo Yosef. Tidak satu kata pun keluar dari bibir Santo Yosef, bukan? Bahkan kalau engkau cari seluruh Injil di kitab suci, 4 Injil itu, yang mengutarakan hidup Yesus, engkau tidak akan menemukan satu kutipan langsung pun dari Bapak Yosef ini, dari Santo Yosef. Seolah-olah dia hendak mengatakan bahwa cinta itu bukan tentang kata-kata. Santo Yosef, seorang pria Israel sejati, seolah-olah hendak mengatakan, "Hei, kata-kata itu tidak cukup. I love you itu tidak cukup." Karena cinta sejatinya pertama-tama adalah komitmen dan tindakan. Coba saja engkau gali keempat Injil, tidak ada kutipan langsung dari
Santo Yosef. Yang selalu dikisahkan adalah tindakannya, perbuatannya. Sejak awal loh dikatakan, ketika untuk pertama kalinya Santo Yosef masuk dalam narasi Injil, yang muncul justru adalah kisah kecewa, bukan? Dia kecewa pada Bunda Maria yang hamil sebelum menikah, tunangannya. Laki-laki mana yang tidak kecewa kalau pacar yang dia kasih itu tiba-tiba hamil duluan. Waduh, bukan hanya itu. Hukum Taurat itu menegaskan bahwa mereka yang hamil di luar ikatan perkawinan dianggap pezina dan layak untuk dirajam. Dan dia sebagai tunangan punya hak untuk melaporkannya pada pengadilan agama supaya tunangannya yang hamil duluan itu dirajam sampai mati, Bunda Maria. Tapi dia tidak lakukan itu. Dikatakan dalam Injil dia bermaksud diam-diam menceraikan. Karena dia seorang yang tulus hati. Dia kecewa, tapi dia tidak menyakiti. Wah, ini inspirasi besar untuk Anda para laki-laki yang banyak sekali disakiti hatinya mungkin oleh orang-orang yang Anda cintai, oleh pasangan. Kalau engkau kecewa, tidak berarti engkau harus melukai. Kalau engkau kecewa, mungkin Santo Yosef bisa menjadi inspirasi bahwa tidak harus kita membalas rasa sakit itu kepada orang yang kita cintai, walaupun mereka mengecewakan kita. Dan indahnya Santo Yosef secara konsisten menunjukkan pada kita bahwa jalan cinta itu sebetulnya jalan ketidaksempurnaan ya. Bayangkan, di awal ketika dia masuk dalam narasi keselamatan, dia sudah berjumpa dengan Bunda Maria yang hamil lebih dulu, tanpa penjelasan apa-apa. Cukup dengan mimpi, semua dijelaskan, dan dia menerima kehendak Allah. Coba lihat lagi, bahkan ketika sensus penduduk dilakukan, lalu kisah tentang Santo Yosef berlanjut dengan istrinya yang sekarang sudah hamil tua itu, dan Anda lihat mereka ditolak di mana-mana karena penginapan penuh. Dan Anda bisa bayangkan bahwa dia sebagai seorang suami yang harusnya provide, yang harusnya menyediakan segala sesuatu, bahkan bisa salah perhitungan, bukan? Yesus lahir di kandang hewan. Kalau dia pegang teguh pride-nya itu, kalau dia pegang teguh harga dirinya sebagai laki-laki, mungkin Santo Yosef juga akan malu itu sedikit karena anak pertama laki-lakinya harus di dalam kandang hewan, dibaringkan di atas palungan dalam kondisi yang sangat sederhana, jauh dari kata sempurna. Tapi dia diam, dia tidak berkata-kata. Dia menerima ini sebagai bagian dari jalan Tuhan. Dia sadar bahwa cinta itu bukan tentang kesempurnaan. Cinta itu juga bahkan bisa diberikan dalam keterbatasan, dan itu cara yang paling natural bagi kita, manusia, untuk mencintai. Coba bayangkan teman-teman, teladan Santo Yosef ini luar biasa. Kita hanya bisa mencintai dalam keterbatasan. Kita hanya bisa mencintai dalam kekurangan kita loh. Pada akhirnya ketika kita mengikat diri pada orang yang kita cintai, entah ayah, ibu, kakak, adik, pasangan, suami, istri, ayah dengan anak, ibu dengan anak, bukankah lingkaran yang paling dekat itu yang paling sering mengecewakan kita? Mengapa? Karena ya sejatinya kita kumpulan orang-orang yang terbatas. Kita kumpulan orang-orang yang punya banyak sekali kelemahan. Ayah ibu kita juga mengasihi kita dengan keterbatasan, bukan? Itu sebabnya kadang-kadang kita tidak mengerti cintanya. Cintanya lewat rotan, lewat ikat pinggang, lewat kata-kata yang begitu menyakitkan. Ya mereka mencintai kita dengan cara yang mereka tahu.
Maka kalau Anda adalah seorang putra atau putri yang sakit hati dengan bapa duniawi dan ibu duniawi, ingat teladan Santo Yosef ini, cinta hanya diberikan dalam kelemahan dan bukan dalam kelebihan. Maka harus siap mencintai hingga terluka, mencintai hingga berdarah. Woi, dalam sekali ya ini teladan dari Bapak Yosef ini. Dan yang menarik sekali lagi, semua proses yang tidak mudah dalam hidup Santo Yosef bersama istrinya Bunda Maria dan bersama Tuhan Yesus dilalui dalam hening. Betapa banyak kita berkata-kata, teman-teman. Zaman ini menuntut kita pandai berkata-kata, bukan? Zaman ini menuntut kita pandai untuk harus bisa mempresentasikan diri dengan baik, harus bisa untuk menampilkan diri, harus bisa menunjukkan who I am, gitu ya. Engkau lihat betapa zaman memaksa kita untuk banyak berkata-kata. But by the end, keutamaan Santo Yosef yang tadi Romo sebut mencintai dalam keheningan itu juga sesuatu yang sangat relevan untuk zaman ini. Semakin kita banyak berkata-kata, semakin kita banyak menggunakan lidah, semakin kita berpotensi untuk menjadi tidak bijaksana dalam hidup, kan? Maka Santo Yosef yang mencintai dalam keheningan adalah undangan sebetulnya bagi kita untuk secara serius memikirkan hidup, untuk masuk ke zona yang lebih dalam. Ya, tidak bisa disalahkan bahwa otak evolusioner kita, otak kita itu kan berevolusi. Otak kita itu selalu bekerja dalam disposisi judgmental. Karena dari dulu kita berusaha bertahan hidup dengan menakar situasi, dengan mempertimbangkan sekitar kita, sehingga kita hanya melihat apa yang kelihatan di depan mata, sehingga appearance itu menjadi lebih penting daripada kedalaman batin. Maka kita akan lebih mudah terkesima dengan orang yang tinggi, besar, gagah, juga berpenampilan berkarisma, berwibawa, enak dilihat. Itu otak evolusi kita yang sedang bekerja. Kita melihat apa yang di luar, termasuk juga kata-kata. Kita menilai seseorang dengan penampilan lahiriahnya, dengan lisannya. Tapi sekali lagi bukan itu yang paling penting. Santo Yosef mengajarkan pada kita untuk masuk ke dalam keheningan batin di mana kata-kata menjadi relatif, di mana kata-kata menjadi sesuatu yang tidak sangat penting. Dan bukankah berkali-kali dalam tradisi gereja kita menemukan bahwa keheningan itu adalah bahasa Tuhan. Bahasa Tuhan. Roh Allah itu berbicara dalam keheningan. Hanya saat kita menenangkan batin, yang gampang sekali berkecamuk dengan banyak hal, kekhawatiran, kecemasan, hutang yang belum dibayar, air panas yang belum dimatikan, gosokan yang lupa dicabut stekernya. Semua itu membuat kita tidak bisa serius masuk ke dalam hati kita. Akibatnya banyak orang sekarang ini menjadi kesepian di tengah keramaian. Maka saya undang Anda untuk betul-betul seperti Santo Yosef, belajar hening. Belajar menimbang dengan bijaksana. Banyak pria, banyak wanita muda yang usianya sudah cukup matang, kemudian berpacaran juga sudah cukup lama dan serius, tapi
tidak cukup berani untuk naik ke jenjang berikutnya, karena yang mereka nikmati kadang-kadang hanya yang superficial, hanya yang di luar. Begitu banyak pertimbangan, ketakutan, kecemasan yang tidak beralasan. Karena jangan-jangan nanti kita kelihatan buruk di mata orang, jangan-jangan kalau kita kurang tabungannya, maka kita tidak akan bisa begini, begitu. Jangan-jangan kalau deposito tidak cukup, kita tidak akan mampu bertahan hidup. Jangan-jangan kalau nanti punya anak, jangan-jangan, dan jangan-jangan. Teman-temanku, untuk Anda yang bergulat dengan kekhawatiran, ingatlah Santo Yosef. Kamu bisa bayangkan nggak menjadi the wanted person, menjadi buronan satu negara, dan kamu lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana bayi-bayi lain di Bethlehem itu dibunuh oleh raja gila yang namanya Herodes itu, karena dia mendengar profesi, nubuatan tentang raja yang akan datang, raja yang sudah lahir di Bethlehem. Lalu dia bunuh itu karena dia nggak mau ada saingan. Dia bunuh anak-anak di Bethlehem usia 2 tahun ke bawah. Dan Santo Yosef itu masuk dalam situasi antara hidup dan mati. Apakah tidak cemas? Dia pergi lari ke Mesir melindungi keluarga Nazaret. Dan dia seorang pria yang menerima semua kecemasan itu. Menerima semua kecemasan itu dan alih-alih dia mencoba merasionalisasi dengan aneka kalimat, tata bahasa yang mendalam, dia tidak melakukan itu. Dia diam, dia dengarkan suara Tuhan, dan dia buat itu. Kadang-kadang teman-teman, life teaches us to accept rather to explain, rather than to explain. Kadang-kadang hidup menuntut kita untuk menerima hal-hal yang tidak ideal. Dan itu bisa ditanggung karena ada kedalaman batin, ada kekuatan rohani, ada keheningan yang membuat kita bisa menafsirkan suara Allah, bahkan dalam hal absurd yang kita namakan sebagai mimpi. Santo Yosef punya kedalaman batin untuk mendengar suara Allah dalam mimpi-mimpinya. Dan dia tidak perlu menjelaskan banyak hal, dia hanya perlu menerima. Dan sebagian besar dari kita akan menjadi lebih bahagia kalau kita punya kapasitas untuk menerima itu. Menerima bahwa saya lemah, bahwa saya masih harus berjuang, bahwa saya masih harus bergulat, bahwa saya butuh yang lain. Come on, man. Mungkin the biggest grace that I learned from Saint Joseph itu adalah bahwa kita bukan Superman, kita bukan Wonder Woman. We are not Superman and Wonder Woman, right? Kita rapuh. Saya pikir ketika saya menerima olesan minyak suci dari Bapak Uskup di tangan Romo ini, ya, wah, saya punya superpower untuk mengubah roti anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan saya akan bisa handle semuanya karena saya dengan tabisan suci menjadi alter Kristus. Menjadi Kristus yang lain yang hadir di dunia. Tidak, teman-teman. Seorang imam bukanlah Superman. Mereka yang berjubah itu lebih sering gerah hidupnya. Karena hidupnya dipanggil selalu untuk mengatasi godaan-godaan, mengatasi kecenderungan duniawi, dan itu gak nyaman, teman-teman. Kita tetap bergumul dalam kelemahan kita. Saya tetap bergumul dalam kelemahan saya. Dan ada kalanya saya burn out, kelelahan. Dan pada saat itu saya bilang, Tuhan, please remind me that I'm not a Superman. Saya nggak bisa membereskan semua hal dengan 2 tanganku yang terbatas ini. Dan itu juga reminder buatmu, teman-temanku. Oke?
bisa bayangkan Santo Yosef jadi musuh negara, dia harus lari. Apakah dia melawan? Apakah dia memberontak? Tidak. Dia menerima keterbatasannya. Dan ini indah sekali kalau kita renungkan. Oke? Semoga percakapan Romo hari ini membantu Anda. Setidaknya kita belajar 3 hal dari Santo Yosef. Yang pertama, tadi Romo katakan kita belajar untuk mengenal bahwa cinta itu adalah tentang komitmen dan tindakan, bukan dengan kata-kata. Saint Joseph itu tidak ditemukan satu direct quotes itu dalam kitab suci tentang apa yang dia katakan gitu, nggak ada. Bunda Maria sama seperti mama-mama lain banyak bicara juga. Tapi tidak dengan Santo Joseph. Lalu yang kedua, mencintai hanya bisa dilakukan ketika kita sadar bahwa tiap orang punya kelemahan, keterbatasan, maka mencintai selalu adalah tentang keterbatasan, tentang kelemahan, tentang luka. Semakin mencintai, Anda harus siap semakin terluka. Cinta itu apa sih? Cinta itu menurut Bishop Uskup Robert Barron, willing the good for others. Menginginkan yang baik bagi yang lain. Tapi kadang-kadang ukuran baik itu masih ukuran sendiri. Ukuran baik itu kadang nggak ketemu antara yang dicintai dan mencintai. Dan disitulah terjadi pergumulan kadang-kadang. Tapi nggak apa-apa. Itulah resiko mencintai. Resiko mencintai itu dalam kelemahan, dalam keterbatasan. Maka inspirasi Santo Yosef yang ketiga, kadang-kadang kita harus belajar menerima daripada menjelaskan dengan kata-kata berpayah-payah. Kalau kita punya kapasitas untuk menerima kelemahan, menerima cinta dengan kelemahan kita, memberi cinta dengan kelemahan kita, hidup kayaknya akan lebih nyantai deh. Hidup kayaknya nggak terlalu tegang-tegang amat deh. Hidup tidak akan terlalu menuntut orang lain begini dan begitu. Hidup tidak akan menuntutmu, orang-orang muda, untuk menjadi yang bukan dirimu. Otentisitas diri, keaslian dirimu hanya dapat terjadi justru saat dengan rendah hati di depan salib Tuhan itu kita bilang, ya saya lemah Tuhan, saya butuh Engkau. Dan kita punya saudara yang merentangkan tangannya sebagai kurban tebusan atas dosa, menjadikan dirinya lemah, sama seperti kita kecuali dalam hal dosa, di atas salib itu. Maka semoga 3 hal ini dari Santo Yosef membantu kita semua malam hari ini untuk benar-benar masuk dan meresap ke dalam misteri ilahi yang bekerja dalam diri Santo Yosef. Tuhan memberkatimu, teman-teman. Ada kurang lebih 11 menit bagi kita. Kalau Anda ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar ya. Saya akan coba jawab semampunya, oke? Alright. Cookie, ceramah yang menginspirasi Romo. Saya Muslim yang senang mendengar khotbah-khotbah baik dan menginspirasi. Thank you, Cookie. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bulan-bulan yang suci ini semoga membawa berkat bagi Anda dan keluarga, Cookie. Tuhan memberkati. Apalagi ya, kalau ada pertanyaan, please feel free. Romo, kemana Santo Yosef saat Yesus disalibkan? Menurut tradisi, sebelum Yesus memulai pelayanan publiknya di usia 30, Santo Yosef sudah meninggal dunia menurut tradisi suci. Lalu apalagi ya? Dari Natalia Eriani, Romo, bagaimana cara untuk bisa dengan ikhlas mengampuni dan melupakan luka?
Natalia, luka, apalagi yang datang dari orang-orang yang kita cintai, tidak gampang dilupakan. Dan sebetulnya tidak perlu untuk dilupakan. Luka itu datang untuk menjadi pelajaran hidup, untuk menjadi rahmat yang membantu kita melihat hidup dari banyak sisi. Hidup kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita idealkan, yang kita inginkan. Hidup justru seringkali diisi dengan kegagalan untuk mencintai, kegagalan untuk menerima cinta. Tapi sekali lagi, luka itu jangan mendefinisikan masa depanmu. Sir Alex Ferguson, seorang yang sangat keren dari Manchester United Football Club, dia mengatakan, your past, your origin does not determine your future. Asal-usulmu, lukamu, masa lalumu tidak boleh menentukan masa depanmu. Dan ada benarnya kata-kata Sir Alex Ferguson itu. Saya yakin kalau kita bisa melihat semua dalam terang kebaikan Tuhan, kita akan dapat menemukan makna dari luka itu. Kadang-kadang justru orang yang menikmati cerita-cerita luka, perasaan-perasaan sedih yang berlebihan, itu sejatinya adalah orang yang narsisistik. Mengapa? Karena godaannya lalu dia berpusat pada aku, kasihan ya aku kasihan ya, terluka selama ini ya, aku begini ya, aku begitu ya, aku. Tanpa sadar yang keluar lalu cerita tentang aku. Luka itu bukan untuk ditolak juga, tapi untuk diafirmasi dengan segala kesadaran dan dengan kerahiman Tuhan. Oh iya, saya terluka Tuhan. I'm not okay. Tapi bantu saya Tuhan supaya saya bisa bangkit dari lukaku. Supaya aku tidak terlalu lama menikmati rasa sakit hati, dendam, rasa patah arang. Jadi semoga rahmat Tuhan membantumu, Natalia, untuk maju dan menemukan makna hidup. Dan makna hidup itu datang mestinya dari transendensi diri, dari kemampuan kita untuk melihat pengalaman hidup yang negatif dalam cakrawala yang lebih luas. Karena hanya kalau kita punya the meaningfulness of life, hidup yang penuh bermakna, maka kita akan bisa menjadikan luka itu sebagai catatan harian yang penuh cinta. Bukan lagi catatan harian yang penuh air mata. Semoga Tuhan memberkatimu. Oke? Dari Jessica Ringo, Romo, bagaimana contoh konkret mencintai dengan kelemahan, Romo? Rasanya orang lain hanya dapat menerima kelebihan. Ya, ini cinta ini sekarang makin materialistik, bukan teman-teman? Cinta itu sekarang makin menjadi transaksi. Karena apa? Karena seolah kita harus punya sesuatu dulu, atau orang yang dicintai harus punya sesuatu dulu, lalu kita bertukar. Aku punya ini dan kau punya itu, mari kita bertransaksi. Istilahnya cinta tidak boleh bertepuk sebelah tangan. Tapi itu logika dunia, teman-teman. Logika Kristiani tentang cinta, bicara tentang Allah Putra yang ditolak oleh banyak manusia, bahkan dihianati oleh murid-murid yang dia cintai, tapi dia tetap setia memberi diri di atas kayu salib. Logika dunia itu tidak ada makan siang gratis. There is no such thing as a free lunch, katanya. Selalu ada imbal balas. Tapi dalam logika kasih Kristiani tidak ada imbal balas. Nah ini yang berat. Karena sejatinya kalau kita mencintai, kita berhak dong. Pengen dicintai, pengen dibalas, pengen merasakan kehangatan-kehangatan itu sebagai buah dari cinta-cinta. Aku kan sudah berkorban. Kan saya bukan Romo yang memang memutuskan untuk jomblo. Jadi gimana? Ya,
Logika dunia itu sekarang cinta menjadi makin materialistik dan transaksional. Dan sayangnya iman Kristiani punya pandangan yang sangat berbeda tentang cinta. Cinta itu adalah tentang komitmen. Cinta itu adalah tentang pemberian diri tanpa harap kembali. Kadang-kadang kita merasa, tentu saja secara manusiawi, tentu saja kita kadang merasa tidak puas kalau orang tidak balik mencintai kita. Padahal kita sudah mencintai tulus sepenuh hati. Tapi ya itulah jalan Kristiani. Tidak selalu harus dibalas cinta itu. Mengapa? Karena cinta itu sendiri sudah cukup bagi kita. Boleh merasakan cinta itu sudah cukup. Saya seringkali mengatakan pada murid-murid saya yang SMA itu ya, falling in love itu sesuatu yang sangat indah, pengalamannya sangat intens. Jatuh cinta itu pengalamannya sangat intens. Kita menginginkan kebaikan untuk yang kita cintai, bukan? Tapi seringkali kalau bertepuk sebelah tangan, kita menjadi sedih, kita menjadi seperti ditolak, padahal enggak juga. Kalau logika Kristiani memandangnya, aku mencintai saja itu sudah cukup. Aku tak perlu mendominasi. Kalau ia menjadi milikku, puji Tuhan. Dan aku akan perjuangkan dengan setia. Tapi kalau tidak pun, ya tidak apa-apa. Aku tidak perlu banyak kecewa. Karena cinta itu sendiri pada dirinya, in se pada dirinya sendiri, adalah manifestasi dari kasih Allah. Dan manifestasi dari kasih Allah itu tidak mendominasi, tidak ingin menguasai, tidak ingin harap kembali, dia hanya bisa memberi. Maka cinta harus berbeda dengan obsesi. Tadi Romo katakan cinta itu apa? Cinta itu willing the good for others, menginginkan yang baik untuk yang lain. Maka sekedar menginginkan yang baik untuk yang lain pun adalah cinta yang sudah cukup tanpa ingin kembali. Oke, kalau ingin kembali, aku kok nggak dapat cintanya balik, kok aku nggak merasakan kehangatan, kok aku nggak. Hati-hati, jangan-jangan itu obsesi, bukan cinta. Semoga membantu Anda, oke? Oke, ada banyak sekali pertanyaan ya, oke. Saya ke YouTube dulu. Oke, man. Romo, bagaimana mengelola kekhawatiran dan rasa bersalah akan kesalahan terhadap orang lain, meskipun sebetulnya sudah dimaafkan oleh orang yang kita rugikan? Oke, ya kadang-kadang orang yang kepadanya kita bersalah itu, kalau punya hati besar, bahkan pada saat mereka memaafkan kita pun kita merasa tidak enak. Ada relasi yang rusak di situ. Dan ya itulah bagian dari bekerjanya suara hatimu. Maka saya bersyukur padamu, Herman, kalau engkau masih merasa bersalah karena sudah menyakiti hati orang lain, dan walaupun dia sudah mengampuni tetap tinggal rasa tidak nyaman, itu salah satu tanda baik bahwa suara hatimu masih bekerja. Bahwa engkau tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, tapi tidak perlu membuatmu terlalu disfungsional. Gangguan rasa bersalah yang terlalu besar itu istilahnya scruple itu ya. Scruple. Orang lalu tenggelam dalam penyesalan yang berlarut-larut sampai dia disfungsional, dia tidak bisa berfungsi secara baik di tengah hidup. Maka rasa bersalah yang sehat itu harusnya membantu kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Harusnya membantu kita, oke, next time saya punya komitmen untuk tidak lagi melakukan hal yang serupa, tidak jatuh dalam dosa yang sama. Maka kalau you pergi ke pengakuan dosa, teman-teman, kalau kamu merasa sering jatuh pada dosa itu saja, sehingga kesannya mungkin di depan pastor Anda kurang kreatif dalam berbuat dosa,
Well, itu tanda jangan-jangan bahwa Anda belum berkembang secara rohani. Anda tidak punya cukup otot rohani untuk mengusahakan perbaikan hidup. Jangan-jangan Anda tidak punya rasa bersalah yang cukup sehat, sehingga Anda bisa terhindarkan dari dosa yang serupa di masa depan. Jadi, mari kita renungkan ini pertanyaan baik dari Herman, oke? Saya pikir kita harus punya dosis rasa bersalah yang cukup, tidak berlebihan, tapi juga tidak kurang. Kalau berlebihan Anda akan jadi disfungsional, kalau kurang rasa bersalahmu, ya Anda akan selalu jatuh pada dosa yang sama. Rasa bersalah itu buah dari suara hati. Dalam kadar yang pas, dalam porsi yang pas. Semoga menjawab. Oke. Ada banyak sekali pertanyaan, my goodness. Oke, saya jawab satu-satu ya. Saya extend 5 menit lagi, karena Romo harus istirahat juga sama seperti Anda. Oke. Dari Hildegardis Ajeng. Romo, saat pengakuan dosa, saya tidak cukup berani untuk ungkapkan dosa secara detail kepada imam. Apakah dosa yang tidak diungkapkan saat pengakuan dosa tetap bisa diampuni? Hilde, saya merasakan pergulatan yang sama. Kadang-kadang kepada rekan imam yang saya kenal, Romo juga malu untuk mengakui dosa-dosaku. Aduh, celaka. Ini Romo ini kenal baik. Saya malu juga nih untuk mengaku dosa, gitu ya. Dan kadang-kadang kita tergoda untuk menyembunyikan apa yang menjadi dosa kita kepada imam. Kalau dengan sadar engkau menyembunyikan dosamu, saya menyerahkan engkau pada kerahiman Tuhan. Intinya, semua dosa yang disadari harus diakukan. Saya tidak mau mengatakan apakah dosamu itu yang disembunyikan itu juga ikut diampuni atau tidak. Intinya, Romo akan menegaskannya secara positif. Kalau engkau sadar dosamu dan engkau malu, justru itulah dosa yang pertama harus diampuni. Harus dimintakan ampun. Harus secara terus terang berbicara jujur kepada imam. Dan yakinlah, para imam itu sudah mendengarkan ribuan jenis dosa. Bagi kami para imam yang sering mendengarkan pengakuan dosa umat, tidak ada lagi dosa yang cukup kreatif yang bisa mengagetkan kami. Dan Anda kan lihat, para imam itu seminim mungkin bertatapan muka dengan penitennya. Seminim mungkin kami akan berkontak. Dan untungnya sebagian besar dari para imam itu punya karunia Roh Kudus yang luar biasa untuk lupa. Anda jangan merasa bahwa nanti kalau mengaku Romonya akan selalu ingat, oh come on, masa prapaskah seperti ini yang datang kepada saya itu bisa 50 pengakuan, 50 peniten, 60, 70, bahkan di stasi-stasi besar kadang bisa 100, 120. Masakan kita ingat dosa setiap umat yang tidak kita lihat wajahnya pun, apa ya, capek tahu. Ngapain ingat dosa orang? Untungnya saya diberi rambut putih ini loh. Ini tanda bahwa dosa-dosa yang saya dengar biasanya akan cepat saya lupakan itu ya. Tidak perlu malu untuk mengakukan dosa kepada para romo, pun pada para romo yang Anda kenal. Jangan biasa menyembunyikan dosa. Allah mengenal semuanya. Yang kita butuhkan adalah kerendahan hati. Maka saya berdoa semoga Hilde, engkau diberi karunia kerendahan hati. Supaya engkau dan saya sama-sama tanpa ragu dan malu untuk mengakui dosa kita. Ingat Adam itu. Adam itu waktu dia sadar setelah makan
buah terlarang, mereka sadar dirinya telanjang, apa yang mereka lakukan? Mereka malu. Mereka pergi mengambil dedaunan dan membuat cawat. Jadi sebelum ada merek-merek cawat pakaian dalam yang terkenal, itu Charles & Kate atau Calvin & Klein atau apa itu ya. Yang ada itu daun. Untuk menutupi apa? Untuk menutupi rasa malu mereka. Ketika orang jatuh dalam dosa, dia sadar dirinya telanjang lalu jatuh dalam rasa malu. Tapi itu tidak apa ya? Tidak menghilangkan kasih kerahiman Tuhan kan? Dalam kitab suci, kitab Kejadian itu dengan indah digambarkan. Sejak awal Allah yang mencari Adam, di mana engkau? Jangan malu ya, jangan malu untuk mengakukan dosamu di depan imam. Rendah hati, rendah hatilah. Oke, saya pikir, maaf sekali ada banyak sekali pertanyaan. Maaf Romo tidak bisa jawab semua. Semoga percakapan kita malam hari ini membawa berkat, terutama di Hari Raya Santo Yosef ini. Ya, kita hening sejenak yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih karena Santo Yosef mengajarkan kami apa artinya bergumul dalam ketidakpastian hidup. Terima kasih teladan Bapak Yosef membuat kami sadar bahwa kadang-kadang hidup tidak perlu dijelaskan dengan banyak kata-kata. Kadang-kadang semua yang tidak ideal hanya bisa diterima, dikerjakan menurut kerahiman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bahwa percakapan malam hari ini tentang Bapak Yosef membuat kami juga sedikit mengenal hati-Mu, hati Bapa Surgawi kami. Terima kasih, dan malam ini Bapa, biarlah anak-anak-Mu boleh beristirahat dalam damai dan kasih sayang-Mu. Ampuni semua dosa kami, dan kami mohon semoga orang-orang yang kami kasihi, yang kami cintai dengan segala kelemahan kami, juga merasakan damai dan urapan sayang-Mu. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Semoga besok kami kembali beraktivitas dengan penuh semangat. Yang sakit Tuhan malam hari ini pulihkanlah. Yang gelisah hatinya Tuhan tenangkanlah. Yang bergumul dengan aneka masalah, Tuhan, jangan tinggalkan mereka. Buat mereka melihat kehadiran-Mu senantiasa. Yang diikat kuasa-kuasa roh kegelapan malam ini Tuhan, dalam kuasa darah Yesus, lepaskanlah ya Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, semoga malam ini menjadi malam penuh berkat, karena Engkau Allah yang sayang pada kami semua. Kami haturkan doa ini demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan memberkati engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sayang padamu. Selamat malam. Jumpa di live berikutnya. Romo biasanya malam-malam, kalau saya sempat saya live. Oke? Tuhan memberkati. Anda bisa follow saya di Romo Koko, di Instagram, di TikTok, maupun di YouTube. Kita ketemu kapan-kapan dalam waktu yang berbeda. Tuhan sayang padamu. Jangan lupakan itu. Bye. Thank you.